قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في دارين آمين. وقال الإمام الشيخنا الكرام حبيبنا الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد متعنا الله بطول حياة الشريفة وجميع المشايخنا يا الله أبويا الحسن بن أحمد بحرون سيد محمد بن علوي المالكي سيد عباس بن علوي السيد عباس بن محمد بن علوي المالكي الحسني والحبيب أبو بكر العدني المشهور والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ أبو بكر بن سالم وجميع أساتذتنا ومعلمين والمدرسين والمدرسات بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه. كذلك المرحوم من شريف محمد الجدي لبنى بسم الجدي وجميع ساداتنا وأولينا وجميع أمواتنا وأمواتكم dan semua orang-orang tua yang telah meninggal dunia. Doakan dan guru-guru ngaji yang pernah ngajari kita ngaji yang juga meninggal dunia, kita doakan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimah, penutup fi qabdil ilmi wa mautil alim wa mautil ulama. Penutup fi qabdil ilm, di dalam qabada yaqbidu, iqbid, qabada mencabut, al ilm yaitu ilmu, wa mautil ulama dan meninggalnya para ulama. Isma'u ya walad. Qala al-imam al-Baghawi fi tafsirihi ma'alimi tanzil. Jadi Al-Imam Al-Baghawi itu punya kitab tafsir namanya Ma'alimi Tanzil. Inda gaulihi, ketika ucapannya Azza wa Jal, yaitu Azza wa Jal, kemuliaan dan keagungan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la muaqqiba li hukmih wa huwa as-sari'ul hisab. Ayatnya yang Abu ya lanjutkan. Di dalam tafsir Ma'alimil Tanzil, Al-Imam Baghawi menyatakan di dalam firman Allah, awalam yarau anna na'til arda nangusuha min atrafiha, dan apakah awalam, dan apakah mereka tidak melihat, awalam yarau, apakah dan apakah mereka tidak melihat, anna na'til arda, kami mendatangi, anna na'til arda, kami mendatangi daerah-daerah ataupun yang dimaksud dalam kurung orang yang ingkar kepada Allah. Nangusuha, ha itu domirnya kemana nak? Ha itu domirnya kemana? Al-arda. Nangusuha, dan kami kurangi, dalam kurung daerah-daerah itu, min atrafiha,
sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Nanti Abu ya jelaskan. Kelanjutan ayatnya ditulis saja di situ. Wallahu, tulis pakai bahasa Arab, wallahu yahkumu la mu'aqqibah, la mu'aqqibah. Wallahu yahkumu la mu'aqqibah li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Wallahu yahkumu la mu'aqqibah li hukmihi wa huwa sari'ul hisabi. Katabtum? Katabtum? Khalas? Artinya, dan Allah, wallahu, dan Allah, la mu'aqqibah, menetapkan, li hukmihi, kepada hukum-hukumnya, menurut keinginannya atau kehendaknya. Wa huwa sari'ul hisab, dan dialah Allah maha mempercepat perhitungan hisab. Nah, kita kaji ini. Ini ayat sangat luar biasa, nak ya. Wa kitabnya Ma'alimit Tanzil, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baghawi. Ya. Apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut, awalam yarau anna na'til arda nangusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat, maksudnya kita nih ya, bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepiannya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat di dalam perhitungan hisab, ya Allah. Dan sekarang nak, ayat ini sudah nampak ya, dan ayat ini sudah terbukti nak, bahwasanya Allah telah menampakkan ya, dari mereka-mereka yang berpaling kepada Allah, dari mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, Allah tampakkan dari setiap daerah-daerah sekarang ini. Coba lihat, kami perlihatkan kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau mematuhi daripada hukum-hukum Allah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ba'idun anil ilm, karena jauhnya daripada ilmu, wa ba'idun anil ulama, jauhnya daripada ulama. Makanya bahaya, sangat rentan bagi manusia yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mentaati aturan Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa memaksimalkan dirinya untuk taat kepada Allah jikalau mereka tidak mengetahui ilmu agama,
Dan bagaimana mungkin mereka akan faham dengan ilmu agama jikalau mereka tidak mengenal para pewaris Nabi. Sering Nabi Muhammad menyampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad, itu jelas. Rasulullah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang nanti di satu zaman, akan datang di satu zaman, yafirruna minal ulama, lari dari para ulama. Enggak mau lagi dekat dengan para habaib, enggak mau lagi dekat dengan para kiai, enggak mau lagi dekat dengan orang-orang soleh, bahkan terkadang mengingkari keberadaan mereka, tidak meyakini dengan keberadaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wal fuqaha, dan malas untuk belajar kepada orang-orang yang ahli fiqih. Enggak mau dia tentang syarat sah solat misalnya, syarat syah wudu. Bagaimana dia bisa tahu cara solat yang benar, cara wudu yang benar? Bagaimana dia tahu batasan-batasan haid, batasan-batasan nifas? Apa itu wiladah bagi perempuan? Apa itu junub? Apa itu yang berkaitan dengan hukum pernikahan, hukum munakahat, ataupun hukum muamalah? Ini sudah, mereka sudah lari. Yang terpenting, aku bekerja. Aku bekerja cari duit. Aku cari duit, aku enggak peduli. Mau duit itu haram, duit itu subhat. Yang penting diriku nyaman, anak istriku enak, rumah tanggaku punya perabot yang lengkap, punya mobil mewah, rumah mewah. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Kecil ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan itu hamba. Kecil bagi Allah, dan tidak ada apa-apanya kita ini hamba Allah, nak. Isma' ya aulad. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin melululantahkan dan membinasakan, menghancurkan, membumi hanguskan itu satu daerah, sebentar bagi Allah. Tidak perlu dengan hitungan jari, tidak perlu dengan kedipan mata. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, selesai bagi Allah. Tidak perlu repot bagi Allah. Ya. Makanya kita ini hati-hati. Jangan kita pernah jauh dari ulama, habaib, kiai. Jangan dekati mereka, belajar dengan mereka. Sudah ada ulama di daerah kita, para habaib terlebih-lebih, muliakan mereka. Para kiai, hormati, muliakan mereka. Selama ilmu yang diajarkan adalah ilmu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, ikuti, ambil. Jangan pernah kau pilih-pilih. Ini yang menyebabkan kehancuran. Ini yang menyebabkan kebinasaan. Ada suudzon kepada para ulama. Dalam artian ulamanya yang mengikuti aturan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan, jangan. Ya. Selama mereka mengajarkan yang baik, sesuai dengan tuntunan para sahabat yang diikuti, sesuai dengan apa yang menjadi arahan Nabi Muhammad, ya ikuti. Mau siapa, ya, la tandur man qal, la tandur man qala, undur man qala wa la tandur man qil. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau melihat siapa yang mengatakan. Perkataannya baik, yang keluar dari lisannya para ulama lagi, yang jelas nasab keilmuannya. Duduk taklim, belajar engkau. Singkirkan dalam hati itu hal-hal yang buruk, suudzon, berburuk sangka. Hilangkan itu semuanya. Apalagi kalian nak, para santriwan, santriwati,
Fokus kepada satu titik, yaitu husnudzon. Selesai. Jangan fokus kepada yang lain. Fokus kepada satu titik. Fokus kepada hatimu. Husnudzon. Siapapun yang kau lihat, selama dia pernah mengajarimu ilmu, ta'zim, hormati, segan dengan mereka. Dalam hatimu jangan pernah kau mengucilkan, meremehkan. Hati-hati, hancur. Yurfa al-barakah min kasbihim. Makanya akibat lari jauh daripada ulama, tidak mau mendengarkan, bahkan bersuudzon, berburuk sangka kepada orang-orang alim, tidak mau belajar dengan mereka. 3 hal yang Allah kirim bala itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayabtahilihumullah bi 3 baliyat. Maka Allah akan kirim 3. Yang pertama, yurfa al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari dari penghasilannya. Allah angkat. Enggak manfaat. Dapat duit banyak pun enggak ada manfaat. Enggak bisa sedekah, enggak bisa bantu orang. Ya, kenapa? Karena keberkahan rezeki itu enggak ada. Kenapa? Karena cara dia mencari rezeki tidak dibenarkan oleh Allah, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Dia masukkan rezeki itu ke dalam mulutnya, sampai ke perutnya, dia berikan kepada anak, istrinya, keluarganya. Maka itu akan menjadi sekam bagi dia. Ya, keberkahan rezeki dicabut oleh Allah. Yang kedua, yusallitullaha sultanan zalima. Allah kirim, Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka orang-orang yang tidak baik. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya. Ini naudzubillah min dzalik ya. Ini yang ditakutkan nih. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Naudzubillah. Keluar dari dunia nak tanpa membawa iman. Apa artinya ente dihidup di dunia dengan gaya ente, dengan modelnya ente, tidak sesuai dengan gaya Nabi, tidak sesuai dengan model yang dicontohkan oleh Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan, semaunya ente hidup di dunia tanpa ada arahan, tanpa ada tuntunan, dan matimu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman ente. Manusia dilihat bukan yang sekarang nak. Dengarkan aulad, banat, banin, isma'u. Manusia dilihat bukan yang sekarang, tapi ending nanti kehidupanmu. Makanya ngeri itu para ulama-ulama, mereka itu sangat mengkhawatirkan. Ya, jangan bangga dirimu terkenal, jangan bangga dirimu dipuji oleh orang, jangan bangga dirimu itu selalu disanjung-sanjung. Ingat, akhirmu bukan pada waktu itu, tetapi nanti di akhirmu, di saat Israel berada di atas ubun-ubunmu. Ayyu kalimatin yakhrut min famih. Kalimat apa yang keluar dari mulutmu? Dunia am akhirah? Apakah kalimat dunia atau kalimat akhirah? Kalimatut thayyibah, apakah kalimat yang baik? Wa illa fala. Kalau kalimat yang keluar tidak kalimat yang baik, maka sia-sia kehidupanmu. Maka untuk membentengi semua itu nak, 2 hal. Cintai kepada ilmu, cinta kepada ilmu, cinta kepada para pewaris ilmu, yaitu para habaib, kiai. Cintai, sayangi. Kalau kita merasa kurang, belajar kepada mereka. Jangan kita ini merasa cukup dengan ilmu agama. Ya, jangan. Terus utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus tuntut ilmu, terus tuntut ilmu terus. Jangan pernah jenuh, terus. Tamat kelas 3,
daripada SMP Islamnya, lanjutkan SMA Islamnya. Belum cukup 6 tahun, lanjut lagi abuya, lanjut lagi umi, lanjut lagi ustaz. Saya kepengen mengabdi lagi setahun, belum cukup, kepengen ngabdi lagi seterus. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau betul-betul harus berada di luar sebagai benteng, sebagai penjaga, sebagai pengaman untuk guru-gurumu yang ada di pesantren. Jangan kalian belum siap, kalian sudah berani untuk keluar dari tempatmu. Perkuat dulu nih dirimu di dalam pesantren, ya. Makanya, ya, ini nasihat untuk para pemirsa dakwah Mahabbah Raudatul Muhibbin, dan juga mungkin para alumni yang nonton, yang menyaksikan daripada siaran ini, khususnya alumni Raudatul Muhibbin dan mereka-mereka yang pada saat ini berada di pondok yang sedang live. Maka tolong dengarkan nasihat daripada Abuyah nih nak, ya, para alumni banin wal banat yang ada di luar, atau yang mereka-mereka yang sedang aktif belajar. Ya, ingat, jikalau kalian belum siap, maka persiapkan sekarang. Perbanyak ilmu, karena targetmu bukan di pesantren, tapi targetmu di luar nanti. Al-ilm yahtib bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu harus kau amalkan. Diawali dulu dengan di pesantren, kau dapat yang kelas 1 aliyah. 1 aliyah mengajarkan kepada yang kelas 1 sanawiyah. Ya, yang kelas 3 terus. Makin tinggi jenjangmu, jangan kau lupa kepada jenjang yang di bawah. Kau ajarkan ilmu-ilmumu kepada mereka. Jangan malas, ya para santri, jangan malas belajar. Sekalipun mungkin anak-anak yang sudah selesai, ya, dari Raudatul Muhibbin, atau mereka yang belum menyempurnakan pelajarannya di pesantren karena hal dan yang lain sebagainya, mungkin karena kesibukan, tidak masalah. Yang terpenting kalian tetap belajar. Dimanapun para ulama datang, dimanapun para kiai datang, dimanapun di situ para habaib ada, selama mereka mengajarimu ilmu, selama mereka menuntunmu di jalan Nabi Muhammad, maka ittiba, ikuti. Paham dong? Ikuti. Ya, belajar. Jangan malas, apalagi yang dipesan pesantren. Ini wajah-wajah kalian semua kan wajah-wajah pengharap untuk keberkahan, betul? Jadi jangan sampai wajah-wajah kita ini wajah-wajah yang mengecewakan. Tahu wajah-wajah mengecewakan? Wajah-wajah yang selalu menyusahkan. Jangan. Buat dirimu itu wajah yang berharap akan ilmu. Buat dirimu itu wajah yang berharap akan keberkahan guru. Bukan sebaliknya. Paham dong? Ayo, yang malas-malas bangkit belajar. Ya. Jangan sampai kau sia-siakan waktu mudamu. Syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa itu persiapkan. Wallahu a'lam bissawab.